Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi di segmen Kupas Tuntas Crypto by Hendita. Nah, jadi karena sekarang lagi hot banget ya teman-teman, mungkin banyak yang udah merasa panik ya karena hari ini market berdarah-darah ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini harga Bitcoin turun, Ethereum turun, Solana masih hijau tapi turun ya. Kita lihat dari 1 hour perubahan persentasenya ya. Wah, banyak banget minusnya ya teman-teman. Merah semua berdarah ya. Bahkan 24 jam terakhir Bitcoin 6%, turunnya Ethereum 8%, Solana 10%, BNB 10%, Ripple 4%, Cardano 4%, Dogecoin 11%, Shiba Inu 11%, dan hampir semua kriptonya mengalami penurunan ya, walaupun memang dalam 7 hari terakhir masih ada yang naik ya seperti Solana, tapi kalau kita lihat dari 7 hari terakhir bahkan penurunannya masih gede banget ya. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi dan apa yang bisa kita lakukan di saat market seperti ini? Sekarang buat teman-teman yang panik, kita coba lihat dulu dari grafik harga emas saat ini ya teman-teman. Apakah kita layak untuk panik melihat harga seperti ini? Kalau misalnya kita melihatnya dalam waktu mungkin time frame-nya kita ganti dalam 1 jam ya, mungkin teman-teman akan panik ya karena wah sepertinya market sedang down parah nih, berarti kita harus jual sekarang ya. Banyak yang berpikir seperti itu. Tapi saran gue untuk teman-teman adalah tetap tenang di sini karena mungkin buat teman-teman yang baru masuk. Jadi ini sebenarnya adalah hal yang biasa di dunia kripto. Kalau misalnya udah naik banget, biasanya memang ada koreksi seperti ini. Dan kalau ditanya apakah koreksinya cukup dalam, sebenarnya kalau dibandingkan dengan instrumen lainnya memang koreksinya bakal cukup dalam ya teman-teman. Bisa sampai 20-30%. Tapi kalau dibilang sampai 50% untuk Bitcoin jujur aja jarang teman-teman. Biasanya dia sampai 30% aja kalau trennya masih bullish seperti ini nih. Kalau kita lihat di time frame daily, dia kan sebenarnya masih bullish ya. Apakah dia bisa sampai 50%? Menurut gue jarang banget. Ya, kecuali di momen Desember. Jadi ini kan bukan bulan Desember nih. Harusnya menurut gue kita nggak perlu terlalu panik ya. Karena biasanya kejadian turun drastis itu hanya di bulan Desember nih. Misalnya seperti 2021 kemarin tuh Desember turunnya ya. Udah gitu biasanya terakumulasinya lumayan nih turunnya. Itu pun nggak tiba-tiba dalam sekejap sehari langsung turun segitu, nggak. Ya, itu pun udah lama dari halving ya, bukan waktu halving. Ini kan sebentar lagi mau halving. Jadi menurut gue justru ketika lagi turun, ini waktunya serok. Bahkan ketika harganya masih potensi untuk naik, itu dia turunnya juga kita lihat nih di bulan Desember nih teman-teman tuh. Desember ke Januari dia turun, tiba-tiba turun dalam. Ini juga paling kurang lebih sekitar berapa persen ya penurunan ini ya. Coba kita lihat. Ya 30%-an teman-teman ya. Itu Desember setelah halving. Nah, kalau kita lihat ini bahkan belum halving, teman-teman. Dan juga 1 bulan lagi akan halving. Menurut gue justru kalau misalnya harganya turun terus seperti ini dan candlenya makin lama makin tajam, menurut gue justru ini potensi untuk beli. Nah, pertanyaannya beli di mana nih, Poh, gitu ya. Kalau ditanya beli di mana untuk Bitcoin, itu sebenarnya bisa beli di sini, teman-teman ya. Kita coba lihat dari Fibonacci retracement. Jadi kan sebenarnya maksimal dari koreksinya itu dia nggak sampai ke 0,6 atau 0,5 ya. Jadi kita bisa pakai acuan lainnya 0,382 atau 0,23 ya, yang mana kalau kita lihat maksimalnya di 0,382 atau bisa dibilang penurunnya 38% dari kenaikannya ya. Nah, itu kita bisa tarik lagi garis Fibonacci itu di sini teman-teman ya. Nah, berarti penurunannya itu menurut gue bisa berpotensi sampai 0,382 yaitu sekitar 60.000 ya. Dan yang pertama tentu saja ada di 65.000 dan dia udah mantul ya teman-teman nih. Jadi Fibonacci pertama dia udah mantul, sekarang dia menuju Fibonacci kedua. Yang mana di sini dia akan nabrak sama si EMA 30 nih teman-teman. Jadi dia kemungkinan akan tertahan dulu di area kurang lebih 62.000. Nah, menurut gua ini adalah area penentuan atau area buy zone-nya. Kalau teman-teman mau mulai averaging, menurut gua averaging itu bisa dimulai dari harga 63 ribuan ya, atau kurang lebih di 65.000 nih ya. Kan udah turun lagi nih sampai ke 60.000. Jadi bisa dibikin beberapa layer di sini untuk melakukan pembelian ya. Apakah masih mungkin untuk turun? Menurut gua teman-teman tetap jaga-jaga aja, siapkan peluru-pelurunya untuk teman-teman siapkan di area-area pembelian berikutnya 56.000 dan 52.000. Kalau teman-teman bilang, kok berarti lebih baik kita tunggu sampai ke harga 52.000 dong baru beli. Nah, menurut gua ini susah banget untuk nyampe ya ke harga 52.000 walaupun masih mungkin. Ya, kalau misalnya sampai ke 52.000 saran gue beli lebih banyak lagi karena ini tuh adalah bener-bener key pointnya di 52.000 itu.
Menurut gue nggak mungkin bisa lebih turun dari 52.000 kecuali emang kriptonya mau dinolin, Bitcoin mau dinolin gitu ya. Tapi menurut gue nggak bakal kejadian lah karena dia naiknya udah cukup tinggi. Yang kedua yang gue lihat adalah di sini. Jadi di sini kalau teman-teman lihat ada 3 candle daily besar yang kenaikannya dalam 3 hari aja bisa sampai 25%. Ini kalau kita lihat 3 hari bisa mengalami kenaikan sesignifikan ini, berarti yang masuk bukan orang biasa atau orang retail, bukan cuman panic buyer. Tapi menurut gua ini adalah institusi besar. Oke, institusi besar yang udah mulai masuk dalam 3 hari, makanya candlenya bisa tinggi-tinggi seperti ini, bisa langsung naikin 25%. Nah menurut gua institusi-institusi itu kan pastinya kalau udah megang Bitcoin ya kemungkinan megang Bitcoinnya gara-gara ETF Bitcoin ya. Yang viral baru-baru ini kan ETF Bitcoin tuh teman-teman. Yang mana kalau kita mau membuka ETF Bitcoin di exchanger kita atau di misalnya kayak Robinhood gitu ya, mau bikin ada ETF Bitcoin, itu dia harus punya Bitcoinnya. Nah bayangin aja kalau dia udah beli Bitcoin dan menyimpan Bitcoin untuk memperjualbelikan Bitcoin saat itu, sekarang harganya malah turun, menurut gue dia nggak akan mau teman-teman. Justru dia akan menggunakan sisa uangnya lagi untuk top up lagi. Ya menurut gue ya di area sini. Ya penentuannya adalah di daerah ini tentunya. Nih daerah 50 berapa nih 63.000 sampai 60.000. Jadi buat teman-teman yang masih punya peluru, saran gue sih ya bisa beli di sana ya. Dan buat teman-teman yang udah nggak punya peluru ya saran gue daripada teman-teman jual di sini ya, terus ya udah kalau gitu saya jual di sini terus saya beli lagi di bawah. Nah hati-hati ini teman-teman ya, harapan seperti ini dulu udah pernah saya lakukan, yang ada malah saya jadi terlambat masuk, jadi saya belinya malah di atas ini teman-teman ya. Jadi saya jual sekarang, harganya udah naik, jadi saya beli di atas. Jadi hati-hati teman-teman, jangan sampai dimainin market ketika kondisi seperti ini. Lebih baik cukup tahan dan bersabar, karena ini sebenarnya hanya koreksi sedikit ya. Walaupun memang harganya masih bisa turun lagi, itulah sebabnya kenapa teman-teman harus menggunakan uang dingin di cryptocurrency ini ya. Jangan masukin all in, jangan pengen cepet kaya, jadikan ini sebagai alat investasi ya teman-teman. Nah, ada lagi peluang satu lagi yang menurut gua bisa akan berdampak kepada Bitcoin, yaitu dari sini teman-teman. Ya, yaitu sebentar lagi akan ada FOMC atau Fed Interest Rate Decision atau suku bunga ya. Di mana prediksinya suku bunga akan diprediksi tidak diturunkan ya, tapi tetap di 5,5%. Nah sebenarnya menurut gue Bitcoin itu akan sangat-sangat menarik ketika harga suku bunganya itu diturunkan ya, tapi kelihatannya sih prediksinya enggak ya. Jadi kalau misalnya memang prediksi FOMC-nya ini masih enggak ya teman-teman, tidak diturunkan, maka kemungkinan harga Bitcoin akan sideways terlebih dahulu, mungkin di daerah sini ya. Bisa juga dia tidak naik ke atas, atau mungkin dia naik lagi ke 73.000 terus turun lagi. Jadi mungkin buat teman-teman yang memang sekarang lagi hot crypto ya, saran gua teman-teman bersiap-siap kalau harga Bitcoin tidak langsung naik ya. Menurut gua memang harus menunggu momentum halving, setelah itu kita menunggu momentum suku bunga diturunkan. Dan satu lagi ada momentum yaitu pemilu Amerika Serikat di bulan Desember. Jadi buat teman-teman yang memang berinvestasi, teman-teman coba lihat jangka panjangnya ya, di mana ada beberapa peluang nih teman-teman untuk cryptocurrency baik Bitcoin maupun koin-koin lainnya ya. Itu masih ada peluang kok teman-teman ya. Ada Bitcoin halving, terus udah gitu ada suku bunga. Suku bunga itu kalau diturunkan, orang-orang akan lebih cenderung mencari instrumen-instrumen yang high risk ya, tentunya ya Bitcoin ya teman-teman. Jadi ini bener-bener momentum nih 2024 yang katanya super mega cycle itu, menurut gue itu bisa jadi kenyataan. Dan terakhir itu ada di Donald Trump yang kemungkinan menurut gue bisa kemungkinan besar menjadi presiden Amerika Serikat. Kalau memang benar nih si Donald Trump bisa menjadi presiden Amerika Serikat, ya teman-teman siap-siap deh, itu kripto bakalan naik tinggi banget ya. Karena Donald Trump itu seorang bisnismen yang luar biasa hebat, dan dia juga banyak invest di Bitcoin ya teman-teman. Oke, itu aja sih yang bisa gue sampaikan. Saran gue buat teman-teman tetap tenang, jangan langsung all in, siapkan banyak peluru ya. Kalau memang masih punya uang bisa dicicil, dan menurut saya sih memang ini masih bisa turun terus sampai ke 60.000. Oke, yang buat teman-teman yang mau ngejual, saran saya sih kalau ngejual itu kan lumayan ya, ada persentasenya ya. Kalau bahkan di Indonesia, di Indodax ataupun di platform-platform lainnya, itu kan ada PPN-nya juga 0,2% ya kalau nggak salah.
Terus udah gitu biaya harga jual belinya, sudah gitu ada fee buat Indodax-nya atau buat platformnya dan lain-lain itu cukup mahal ya 1-2%. Jadi kalau teman-teman cuman mau ngambil gap ya berapa persen nih 5%, wah menurut saya nggak worth it lah. Dulu gue juga mainnya kayak gitu ya, tradingnya seperti itu. Tapi setelah gue praktekin kok gue malah lebih rugi ya. Ketinggalan iya, untung enggak gitu. Kemakan semua sama komisi ya. Jadi saran gue ya kalau cuman ngambil dip sedikit ke bawah mendingan tahan aja deh gitu ya, masih potensinya masih besar sekali di belakang. Oke, gitu aja yang bisa gue sampaikan. Kalau teman-teman punya rekomendasi koin yang mau dibahas selain Bitcoin ataupun top 10 cryptocurrency, silahkan tulis di komen dan gue akan langsung bahas. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan. Sampai jumpa di video pembahasan kripto selanjutnya. Bye bye.